Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitria Hasanah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan berbagi mengenai cara menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya pada jurnal nasional bereputasi. Jadi pada video berbagi hari ini mengenai cara menulis artikel ilmiah berdasarkan pengalaman yang saya alami selama menulis artikel, sekaligus bisa menjadi gambaran untuk Anda. Sebenarnya proses menulis artikel itu dari ide, menulis hingga mempublikasikannya bagaimana sih, seperti itu. Bagi saya, menulis itu adalah menuangkan ide dan gagasan pada suatu kerangka. Maka, ini merupakan proses yang saya pegang pertama. Dalam menulis, pasti yang pertama ialah mau menulis apa. Ada tema yang harus diangkat atau diolah sehingga menjadi suatu tulisan berhalaman-halaman. Proses merumuskan gagasan saya beri nama menjadi brainstorming. Yang pertama ialah dengan cara berpikir kritis. Berpikir kritis ini sederhananya, yang pertama kita memikirkan ialah menelaah masalah. Jadi bisa dari berita yang kita konsumsi sehari-hari atau yang kita temui atau sesuatu yang dalam benak kita. Kan sering tuh biasanya kayak, kenapa ya seperti ini, kenapa seperti itu, apakah benar seperti ini, apakah benar seperti itu. Hal-hal yang menjadi kegelisahan kita itu kita bisa angkat dan kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Yang kedua, bisa dengan cara mengkaji. Jadi misalkan kita melihat teori tertentu atau melihat suatu kebijakan atau melihat sebuah produk, ini bisa diapakan ya gitu. Apakah dampaknya dan bagaimana solusinya jika itu sebuah masalah, seperti itu. Dan yang ketiga ialah yang paling cara cepat menurut saya ialah ada penentuan tema. Misalkan kita mengerjakan suatu tugas mata kuliah tertentu, itu kan ada satu bahan yang kita akan membahas itu, atau kita akan mengikuti lomba, ada tema, ada subtema, akhirnya kita memilih itu. Nah, proses memilih ini merupakan yang paling cepat. Kenapa? Karena jika kita berpikir kritis dari yang pertama ialah menelaah masalah hidup kita kan banyak. Maksud saya masalah pribadi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Tapi ketika sudah dibingkaikan atau ada satu topik dipilihkan, itu cenderung membuat kita terfokus pada satu masalah tersebut. Seperti itu. Setelah berpikir kritis kita menemukan satu gagasan untuk dibahas. Kemudian yang kedua ialah kajian literasi. Kajian literasi ini di sini bukan hanya sekedar membaca untuk menjadi satu sumber, tapi bagi saya kajian literasi ialah mengkolaborasikan pandangan awal kita terhadap suatu masalah dengan pandangan baru hasil temuan orang lain. Kajian literasi ini dapat ditemukan mudah pada jurnal. Saya biasanya mencari di Google Scholar. Jadi saya mencari keyword dari gagasan saya, kemudian akan ada banyak jurnal-jurnal yang telah terpublikasi sebelumnya. Maka di situ skemata awal kita terhadap memandang sesuatu akhirnya dikolaborasikan dengan pandangan orang lain. Jika pandangan orang lain begini, ternyata sama, berarti pandangan awal kita adalah benar. Atau ketika kita melihat pandangan orang lain dari hasil kajiannya sedikit berbeda, ada pandangan lain mengenai apa yang saya pikirkan, seperti itu sederhananya. Nah, melalui kajian literasi ini akhirnya kita menambah skemata baru, menambah pengetahuan baru. Misalkan kalian khawatir ketika dalam kajian literasi, ternyata masalah atau gagasan yang saya ingin tuliskan sudah ada terlebih dahulu, maka jangan nyerah. Kita telaah saja, di situ ada titik celah yang lain yang bisa kita masuki tidak, sehingga ilmu itu bisa lebih dalam lagi dalam pengkajiannya, atau kita ternyata memiliki sudut pandang yang lain mengenai hal itu lebih bagus. Jadi misalkan kalian kajian literasi dan menemukan hal yang sama, jangan nyerah, pasti ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Yang ketiga ialah dengan menuangkan pada kerangka. Jadi ketika kita udah berpikir, mendapat pandangan baru, yang ketiga ialah proses menulis atau menuangkan pada kerangka. Kerangka
artikel ilmiah sebenarnya sama sebagaimana ketika kalian menulis makalah penelitian. Bedanya pada penamaan saja. Jika biasanya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 simpulan. Sama persis seperti itu. Kita telaah satu persatu. Yang pertama ialah abstrak. Tapi abstrak akan saya letakkan pada terakhir. Kenapa? Kita simak dulu. Yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan ini sederhananya bab 1 dari makalah. Jadi berisi latar belakang, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Jadi kita jelaskan dulu skema besarnya. Sebenarnya kita membahas apa, kemudian ternyata timbul masalah dari gagasan tersebut, dan kemudian ternyata dengan pemikiran kita itu bisa dimanfaatkan terhadap apa. Nah, konsepnya ada beberapa jurnal itu berbeda. Ada yang harus menuliskan rumusan masalahnya berbentuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Ada yang tidak perlu, jadi hanya berisi latar belakang saja. Saran saya ketika latar belakang ini memang penggambaran umum, tapi jangan mengambil dari yang terlalu lebar. Misalkan kita mau mengangkat suatu tema tari sodoran di Tengger, jangan di pendahuluan kita mulai Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak, tapi langsung Tengger merupakan ini dan memiliki salah satunya adalah ini. Jadi pendahuluannya jangan terlalu lebar agar bisa langsung terfokuskan. Dan yang pembacanya dari pendahuluan pertama, oh fokusnya adalah Tengger, tariannya, dan ini masalahnya, seperti itu. Kedua ialah tinjauan pustaka. Cara sederhananya adalah dari rumusan masalah itu dijabarkan, diberi pengertian masing-masing. Misalkan rumusan masalah kalian ada 3, maka pada tinjauan pustaka setidaknya ada 3 hal yang menjadi akar pembahasan secara mendalam selanjutnya. Nah, pada tinjauan pustaka ini tanpa pandangan Anda. Jadi, menurut penelitian ini, menurut buku ini, seperti itu. Karena tinjauan pustaka sifatnya meninjau hasil penelitian orang lain mengenai konsep yang akan kita bawa. Seperti itu. Yang ketiga ialah metodologi penelitian. Pada bab metodologi penelitian ini, kita menuliskan alat. Ibaratkan ini ada satu daging untuk kita olah, untuk kita masak. Metodologi penelitian merupakan alat untuk mencacah daging itu, alat untuk mengaduknya, alat untuk menggorengnya. Jadi metodologi penelitian merupakan alat dalam mengembangkan masalah, mengembangkan gagasan dari penelitian yang kita lakukan. Yang harus ada, yang pertama ialah jenis penelitian. Kalau kita secara umum, pasti penelitiannya kalau tidak kualitatif, kuantitatif. Pendekatan itu yang paling umum pilihannya, kecuali pendidikan ada 4 pembagian lagi ataupun penelitian lainnya. Yang kedua ialah data dan sumber data. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, apakah kita melakukan observasi, wawancara, kuesioner, atau kajian pustaka. Kajian pustaka artinya based on research orang lain yang kita kembangkan. Dan yang keempat ialah teknik analisis data. Dan yang terakhir ialah teknik keabsahan data. Jadi 5 hal ini yang kalian tuliskan dalam metodologi penelitian. Ada berbagai tipe juga, ada yang ini akhirnya menjadi subbab metodologi penelitian A, jenis penelitian, B, atau metodologi penelitian, kemudian 5 hal ini dijabarkan tanpa ada poin-poin A, B, C, D, E. Nah, itu bisa kalian modifikasi ingin memilih yang mana dalam kerangka kalian. Selanjutnya ialah bagian pembahasan, merupakan bagian inti dan penentu dari kualitas tulisan kita. Di sini sebenarnya proses pengolahan data yang telah kita dapat kemudian dijabarkan. Misalkan kita mendapatkannya dari observasi atau wawancara secara langsung, maka hasil wawancara itu bisa kita tuliskan.
kemudian diberi pandangan pakar, kemudian pendapat kita mengenai hal itu. Kalau saya menuliskannya seperti itu, jadi dari sumber data, kemudian data menurut pakar mengenai itu seperti penguatan dari pandangan kita, baru pandangan kita. Kenapa? Karena kita menulis bukan hasil dari kita sendiri, tapi juga hasil rumusan orang lain. Hazanah di kepala kita juga berdasarkan sesuatu yang kita baca sebelumnya. Oleh karena itu, menurut pakar, buku, jurnal lain itu dituliskan di situ untuk sebagai penguat pemikiran kita dan dianggap sebagai hal yang berdasarkan research. Researchnya kan dari kita turun langsung mengkaji dan hasil olah pikiran kita. Karena satu konsep atau pembahasan yang kita tulis itu berdasarkan kajian pustaka sebelumnya, berdasarkan kita turun secara langsung seperti itu. Dalam bagian pembahasan baiknya diberi poin-poin. Jadi misalkan rumusan masalah kalian ada 3, dalam pembahasan ini juga ada 3 hal. Bisa juga menjadikan satu untuk menjadi satu kesatuan utuh. Namun biasanya kesulitan bagi para pembaca nanti untuk mencari pakem mana yang mau dia baca. Dan yang terakhir ialah simpulan dan saran. Bisa simpulan sendiri, tapi jika kalian problem solving atau menyelesaikan suatu masalah, saran harus ada. Seperti itu. Simpulan ini merupakan masih gambaran awal kita, tapi hanya sedikit, dan setelahnya gambaran hasil pembahasan kita. Singkatnya seperti itu. Tapi jangan lantas mengcopy paste yang pendahuluan dan hasil pembahasan, tapi kita memparafrasenya. Karena mungkin energi kalian untuk memparafrase sudah habis di pembahasan, maka parafrase ini misalkan pembahasan 1 itu berapa paragraf, kita hanya menemukannya dalam 3 kalimat, 2 kalimat. Jadi dalam simpulan singkat tapi memuat seluruh yang kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Dan yang terakhir ialah daftar pustaka. Tadi saya bilang terakhir juga, paling terakhir ialah daftar pustaka. Daftar pustaka dalam penulisannya merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Jangan sampai apa yang kita tulis di pembahasan, di pendahuluan, di kajian pustaka yang kita mengutip atau memparafrase, kita tidak menuangkannya dalam daftar pustaka. Itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Jadi pastikan jika kita sebelumnya menulis nama siapa, buku apa, itu semuanya tertuang dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu ada banyak macamnya, tapi biasanya yang digunakan ialah APA style, atau nanti sesuai dengan jurnal yang kalian rujuk menggunakan sistem yang mana dalam penulisan daftar pustaka. Dan yang saya skip pada pertama ialah abstrak. Nah, struktur abstrak itu ada di paling pertama, tapi jika saya akan menuliskannya itu terakhir. Kenapa? Karena abstrak merupakan ringkasan atau sinopsis dari karya ilmiah kita. Bagaimana kita bisa menuliskan abstrak di awal jika pembahasan belum kita tulis, jika metodologi belum kita pilih, seperti itu. Jadi biasanya saya menuliskan abstrak terakhir, hampir sama seperti simpulan, tapi di abstrak lebih rinci menuangkan metodologi penelitian. Jadi awalnya ialah gagasan yang kita angkat, masalah yang kita bahas, alat yang kita gunakan, jadi metodologi jenis penelitian apa, sumber datanya didapat bagaimana, tekniknya apa, dan juga hasil pembahasan. Jika di simpulan itu biasanya hasil pembahasan simpulan memparafrase hingga 3 kalimat, 2 kalimat, di abstrak ini cukup 1 kalimat. Jadi misalkan ada 3 pembahasan, ya 3 intisarinya. Karena di abstrak biasanya hanya terpaut 150-200 kata. Nah, jika di abstrak ini ada beberapa jurnal yang mengharuskan menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan Google Translate. Kalau saya setelah menggunakan Google Translate, itu saya cek lagi menggunakan Grammarly. Jadi itu bisa lebih rinci. Setelah Grammarly saya edit sendiri. Jadi yang saya edit itu belakangan, mana yang biasanya
yang lampau jika tidak menggunakan kata lampau sebelumnya itu tidak akan menjadi past tense. Nah, akhirnya saya edit terlebih dahulu mana yang harus past, mana yang harus present, atau mana yang harus continuous. Pengetahuan dasar saja, kemudian saya cek Grammarly lagi setelah saya edit sendiri. Seperti itu. Jadi misalkan kalian tidak terlalu mahir di bahasa Inggris, jangan khawatir, ada Google Translate dan juga Grammarly. Mungkin itu gambaran panjang mengenai kerangka dari artikel ilmiah. Selanjutnya kita masuk pada publikasi jurnal.